Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala SMP N12 Sutarmese, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta pegawai SMP N12 Sutarmese. Pada pagi hari ini patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas berkat dan tuntunannya kita bisa berkumpul di sini. Dan pada hari ini khususnya kami akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, saat ini saya akan membacakan susunan acara, susunan kegiatan, Yang pertama, ucapan selamat datang. Yang kedua, doa. Yang ketiga, kata sambutan dari Bapak Pimpinan Kepala SMP 12 Sutarmese. Yang keempat, pemaparan materi. Yang kelima, refleksi atau umpan balik. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah masuk dalam kegiatan ucapan selamat datang. Berikutnya kita akan masuk dalam doa. Mohon kesediaan Bapak Engel untuk memimpin. Baik, terima kasih. Saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Izinkan saya membuka dan menutup ini secara Katolik. Berdoa mulai. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Selamat siang Allah Bapa surga kami. Terima kasih atas segala cinta dan berkat yang Engkau curahkan kepada kami semua. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah oleh teman-teman kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Manggarai SMPN 12 Sutarmese. Sudi kiranya ya Bapa, segala rangkaian kegiatan kami hari ini berkenan di hatimu dan semoga semuanya terjadi di bawah kehendak-Mu. Namun yang kudus kami puji hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Pak Engel yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Pimpinan SMP 12 Sutarmese. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Baik, pertama saya menyampaikan terima kasih untuk Ibu CGP, Ibu Dikna yang hari ini sudah mengundang kita semua untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Di depan tertulis aksi nyata menyebarkan pemahaman budaya positif di sekolah, atau dalam perkataan yang tadi bilang diseminasi budaya positif. Baik. Ini kegiatan yang luar biasa tentu saja, dan sebagai sebuah lembaga pendidikan, budaya positif tentu saja penting untuk kita tanamkan dalam diri kita sebagai para pendidik, baik guru maupun pegawai. Terutama niat kita untuk bisa mewujudkan salah satu visi kita untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Saya kira budaya positif ini penting untuk kita pahami bersama, sehingga nanti dalam menerapkannya tentu apa yang menjadi cita-cita kita bersama dalam visi yang kita telah susun itu bisa tercapai. Minimal masing-masing kita melalui kegiatan hari ini kita bisa memahami kira-kira apa itu budaya positif di sekolah, kemudian bagaimana menerapkannya, dan kira-kira
apa dampaknya nanti ketika kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah ini terhadap seluruh peserta didik yang ada di lembaga pendidikan kita. Maka hari ini saya selaku pimpinan lembaga, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih melalui program ini, program pendidikan guru penggerak angkatan 10, akhirnya kita bisa memulai untuk bisa berdiskusi bersama ataupun mungkin bisa mendapatkan gambaran seperti apa nanti dari Ibu CGP kita tentang budaya positif ini, sehingga kita pun dalam penerapannya tidak gegabah, tidak gelagapan, tapi kita memiliki satu pemahaman untuk bisa bagaimana budaya positif itu diterapkan di sekolah kita. Sehingga harapan saya hari ini mudah-mudahan Ibu CGP, Ibu Rikna nanti bisa menjelaskan secara baik kira-kira apa itu budaya positif di sekolah, kemudian bagaimana kita semua bisa menerapkan itu dalam lembaga pendidikan kita, dan kegiatan ini berdampak baik kita, terutama berdampak pada anak-anak kita, sehingga pada ujungnya anak-anak kita semua yang dititipkan oleh orang tuanya kepada kita di lembaga pendidikan ini bisa terbentuk karakternya, bisa terbentuk sikapnya itu melalui budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan positif yang kita jalankan di lembaga pendidikan ini. Saya kira poin saya itu. Jadi terima kasih, dan harapan saya mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk anak-anak kita. Kemudian pesan berikut untuk Ibu CGP, semangat Ibu, semangat dalam melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Kami doakan Ibu bisa berhasil dan sukses menjadi guru penggerak nantinya, dan mudah-mudahan kegiatan ini juga atau peran Ibu dalam program guru penggerak ini bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain, sehingga nanti Bapak Ibu yang lain yang belum berkesempatan mengikuti atau lolos dalam pendidikan guru penggerak ini, suatu saat karena ketularan dari Ibu juga bisa membuat teman-teman bisa lolos dalam pendidikan guru penggerak angkatan selanjutnya. Kemudian harapan berikutnya, harapan berikut untuk Ibu CGP, setelah kegiatan ini nanti atau setelah kegiatan hari ini, ya ini langsung diterapkan sebisa mungkin, mendorong teman-teman, memotivasi teman-teman untuk bisa menerapkan budaya positif itu di lembaga pendidikan, supaya kita bisa langsung action dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat anak. Siap Ibu? Oke, baik. Terakhir untuk Ibu CGP juga, saya yakin teman-teman, mulai dari saya selaku pimpinan, teman-teman semua juga mendorong Ibu untuk bisa terus dan penuh semangat dalam menjalani setiap tugas saya. Saya yakin Ibu memang setiap hari sibuk, tapi kami dukung. Selaku pimpinan saya juga dukung untuk kesuksesan, untuk keterlibatan sepenuhnya Ibu dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat untuk kegiatan hari ini kepada teman-teman semua. Mari kita mengikuti kegiatan ini dengan cara seksama dan perlu aktif begitu. Kita dukung teman kita Ibu Rikna untuk bisa mensukseskan kegiatan hari ini dan juga dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Terima kasih, mohon maaf untuk semua yang tidak berkenan. Saya kembalikan. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah atas penguatan, arahan juga motivasinya untuk kami semua yang ada di ruangan ini. Baik, selanjutnya sebelum kita lanjut, mari kita membuat kesepakatan dulu Bapak Ibu. Jadi ada di sebelah sana ada kesepakatan diskusi. Saya mengajak Bapak Ibu, mungkin ada ide atau pendapat kesepakatan apa yang kita mau buat agar diskusi kita ini bisa berjalan dengan lancar. Dipersilahkan Bapak Ibu. Bisa disampaikan Bapak Ibu, biar saya tulis di sini. Kesepakatan apa yang harus kita lakukan, Diskusi kita. apa yang tidak boleh kita lakukan, seperti itu. Yang pertama
Dharma itu Ya, saling menghargai Baik, saling menghargai dari Pak Agus. dalam menyampaikan pendapat. Mohon diulangi Pak, mohon diulangi. Dalam menyampaikan Menyampaikan. pendapat. Saling menghargai dalam menyampaikan pendapat. Oke, mungkin ada yang Baik, mungkin ada lagi. Bertanya bila diberi kesempatan. Oke, terima kasih Pak Injen. Bertanya bila diberi kesempatan. Ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya, ya ya atau nanti akan diberi kesempatan. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. kau berpartisipasi aktif saja ya Bapak Ibu ya. Ya, yang ketiga berpartisipasi aktif. Jangan ragu untuk berpendapat Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Baik, sudah oke baik. Saya bacakan kembali 3 kesepakatan diskusi yang sudah kita sepakati. Yang pertama, saling menghargai dalam menyampaikan pendapat. Yang kedua, bertanya bila diberi kesempatan. Dan yang ketiga, berpartisipasi aktif. Baik Bapak Ibu sepakat ya 3 ini? Baik. Selanjutnya, kita akan masuk pada pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Dikna. Jadi selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Dikna seluas-luasnya. Oke, terima kasih kepada Ibu Herita sebagai moderator hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua karena sudah memberi waktu yang seluas-luasnya bagi kami di sini untuk duduk bersama untuk mendengar hal apa yang kami dapat di program pendidikan guru penggerak. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin kita langsung saja. Seperti biasa Bapak Ibu, tidak hanya di kelas dengan siswa, kita juga seperti ini memulai aktivitas dimulai dengan ice breaking atau yel-yel. Mungkin bisa diajak untuk berdiri Bapak Ibu biar relax, lentur kita punya badan. Baik, ice breakingnya seperti mudah ya sekali, seperti di SD. Kalau kita ucap maju bukan berarti maju beneran tapi mundur, ya bisa paham? Maju tapi mundur, kemudian kanan tapi kiri, ya bisa Bapak Ibu ya? Bisa ikut ya? Oke. Iya, kembalikan ya. Oke, ya siap ya Bapak Ibu? Siap. Oke, terima kasih ya. Maju, mundur. Nah, sekarang lebih cepat lagi. Iya, konsentrasi Bapak Ibu. Kanan, kiri, maju. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan menyebarkan pemahaman saya mengenai budaya positif atau kegiatan diseminasi tentang budaya positif yang kami dapat pada modul 4.1 ya. Oke. Mohon izin kami perkenalkan, ini fasilitator saya Bapak Ibu atas nama Bapak Quinto Juantiro Bola SPD. Ya, beliau dari TTU. Ya, kemudian pengajar praktik saya Bapak Danar Wulan SSI. Ya, kalau saya Bapak Ibu yang di tengah itu. Oke. Baik Bapak Ibu, seperti biasa kata pendahuluan di sini ada profil dari Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Ya, dari paparan
paparan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, mungkin Bapak Ibu bisa mengibaratkan seperti apa coba? Mungkin bisa disampaikan. Atau mungkin oke, kakaknya silahkan. Baik, terima kasih Bedi. Dari paparan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, saya memiliki pemahaman bahwa sekolah menjadi wadah utama di mana perilaku buruk bisa dibentuk dan dirubah menjadi perilaku yang lebih baik. Kemudian adapun pengaruh-pengaruh yang memperkerdil diri dari peserta didik itu dapat dicegah dan diobati melalui wadah yang kita sebut sebagai sekolah. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Engel, luar biasa sekali, benar sekali Bapak Ibu. Dari paparan dari Ki Hajar Dewantara ini adalah kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan. Ya, ladang sekolah ini jadi tempat kita harus dijaga, dijaga, dilindungi untuk membentuk karakter murid, atau ibaratkan sebagai ini adalah seorang petani, sedangkan murid kita ibaratkan sebagai benih-benih padi misalnya. Ya, contoh sederhana begitu Bapak Ibu, benih-benih padi itu dirawat oleh seorang petani, dipupuk, disiram dan lain sebagainya. Itu juga dengan kita sebagai seorang pendidik harus merawat murid, mendidik, menuntun murid ke dalam hal-hal yang benar, berkaitan dengan nilai kebajikan yang ada di sekolah. Kemudian siswa bisa membentuk karakter dan memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik bagi mereka maupun sebagai anggota masyarakat lainnya. Seperti itu dulu Bapak Ibu untuk pengantar kita. Baik Bapak Ibu, kita hari ini berbicara tentang budaya positif. Ya, ada beberapa pertanyaan pemantik untuk kita, untuk bisa kita renung, merefleksi kembali. Kira-kira apakah hal yang dilakukan selama ini berkaitan dengan budaya positif? Pertanyaan pertama Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Mungkin bisa dipaparkan atau bisa menjawab, kira-kira budaya positif itu apa? Oke. Baik, terima kasih Ibu. Jadi dari kata positif itu berarti hal yang baik. Jadi di sini berarti kita membudayakan kebiasaan yang baik. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, ataupun datang sekolah tepat waktu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Yoya, luar biasa sekali penyampaiannya tadi bahwa budaya positif itu hal-hal yang baik Bapak Ibu. Contohnya membuang sampah pada tempatnya. Ya, luar biasa sekali. Mungkin ada jawaban lain? Baik, sudah Bapak Ibu. Kita lanjut pertanyaan yang kedua. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Bapak Ibu atau di sekolah kita sekarang? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa menurut Bapak Ibu yang masih perlu diperbaiki atau dikembangkan? Mungkin bisa dijawab Bapak Ibu untuk pertanyaan kedua ini. Penerapan disiplin yang ada di sekolah kita Bapak Ibu, apakah sudah efektif atau belum? Kira-kira apa yang harus diperbaiki oleh Bapak Ibu untuk sekolah kita? Mungkin ada yang bisa menjawabnya Bapak Ibu? Oke, iya, Kakak Ince. Terima kasih. Ya belum, menurut saya. Dan ini bukan untuk saya, tetapi untuk semua lah. Hal yang paling ya belum, yaitu datang tepat waktu. Jujur, lebih khusus saya. Saya memang rumah dekat. Kalau dulu waktu hujan datang lebih cepat.
sudah berkeluarga datangnya lebih lambat. Sebenarnya harus ada beda sebenarnya. Harus ada beda maksudnya karena ada istri yang kasih bangun. Itu menurut saya. Tapi saya terbalik. Mungkin ini adalah PR buat saya sebagai pendidik ya untuk berubah, untuk pendekatannya lebih tepat lagi, lebih cepat lagi. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Incen, luar biasa pengalaman dari Kakak Incen bahwa dia harus merubah diri, memperbaiki hal-hal yang kurang baik selama ini, mungkin sering telat datang sekolah. Ya, itu ya Kakak Incen. Sekarang mulai merubah diri untuk datang tepat waktu. Kalau kita punya sekolah kan jam 7 tepat ya Bapak Ibu kita masuk sekolah, berarti start dari rumah ini kurang lebih 6.30. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan berikut Bapak Ibu. Apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Iya, Bapak Ibu, kita dengan ada pertanyaan ini merenung dan merefleksi, kira-kira apakah kita sudah menerapkan budaya positif? Ya, sahabat. Oke, luar biasa sekali. Sip. Baik, terima kasih. Pertanyaannya tadi, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Nah, ini dari perspektif saya pribadi. Menurut saya, sudah sangat tercipta budaya positif di kita punya sekolah. Salah satu yang paling berkesan untuk saya, di SMP Negeri 12 Atamese itu tidak ada yang namanya senioritas. Nah, itu. Jadi ini saya sangat terkesan karena berpengaruh sekali dengan kita sebagai pendidik dalam bekerja. Lingkungannya nyaman, teman-teman saling support, kemudian yang senior juga sering melengkapi apa yang kurang yang dimiliki oleh junior. Intinya kita saling support penuh. Ini menjadi hal atau kebiasaan yang positif yang sangat terkesan untuk saya secara pribadi. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Engel. Menurut Pak Engel memang kita sudah terapkan budaya positif di SMP 12. Banyak sekali Bapak Ibu. Ya, mungkin ada jawaban lain? Oke. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Ya, Pak Vero. Ya. Oke, baik, terima kasih Ibu Edith. Nah, ini kan refleksi. Jadi memang banyak hal yang positif di sekolah kita yang sudah dibudayakan. Tetapi kita juga harus akui ada beberapa hal. Nanti mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Dan itu terlihat dari kepedulian siswa kita. Mungkin kita memberikan contoh yang kurang sesuai. Contohnya di sini siswa kurang peduli dengan kebersihan. Jadi mungkin itu yang belum tercipta, tetapi mungkin yang perlu dimaksimalkan lagi. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Pak Vero, luar biasa sekali tadi. Memang budaya positif di sekolah memang sudah banyak sekali Bapak Ibu, karena salah satu yang disebutkan oleh Pak Vero tadi, anak-anak kurang begitu peduli terhadap kebersihan lingkungan. Memang sudah jalankan Bapak Ibu, tapi belum semaksimal mungkin. Ya, dari sini Bapak Ibu, bagaimana untuk menentukan sikap kepedulian siswa, yaitu kita dari guru Bapak Ibu harus bisa menuntun mereka dan bisa mengajak mereka untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan yang ada di SMP 12. Baik, di pertanyaan terakhir itu Bapak Ibu, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu atau di lingkungan SMP 12? Nah, dari tadi kita sudah terapkan, kemudian sebutkan salah satu contohnya, kemudian yang terakhir ini Bapak Ibu, kira-kira apa pentingnya untuk menciptakan budaya positif ini? Mungkin bisa dijawab Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, untuk menjawab itu, Oke, terima kasih. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda?
suasana positif itu sama hal dengan kita membangun ruang untuk kenyamanan. Dimanapun kita ada, hal yang paling utama itu adalah nyaman. Kita bicara tentang SMP 12. Ini lingkungan yang sangat nyaman menurut saya, baik kita sebagai guru maupun sebagai siswa. Itu berkat yang pertama itu dari pimpinan juga. Kita punya pimpinan selalu memberi support kepada kita supaya kita selalu menjalankan tugas kita dengan baik. Mungkin itu hal yang pertama yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Dus sudah sampaikan bahwa apa yang dirasakan oleh kita semua, bukan hanya Pak Dus, Bapak Ibu, memang di SMP 12 ini menciptakan suasana yang keharmonisan, kekeluargaan, Bapak Ibu ya. Ya, oke. Walaupun tidak ada hubungan darah, tapi berkat dari kita semua ini sikap yang baik yang kita tanamkan baik kepada sesama rekan maupun dengan siswa, itu sudah nampak dengan SMP 12. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Ini menjawab apa yang kita sudah refleksi tadi Bapak Ibu, bahwa budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ya, hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang penuh hormat, kritis dan bertanggung jawab. Ya, budaya apa saja yang ada di sekolah Bapak Ibu, tentunya nilai-nilai dalam budaya sekolah mencakup kebiasaan hidup etika, jujur, ya, apa yang disampaikan Pak Dus tadi itu keharmonisan, mencintai pekerjaan kita Bapak Ibu. Kita menjalani pekerjaan kita jangan tunggu dipuji gitu ya Bapak Ibu. Kita harus menghargai pekerjaan kita dengan penuh rasa tanggung jawab, kemudian datang tepat waktu dan hal-hal nilai kebajikan yang universal. Demikian itu tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, mungkin bisa dilihat ini dia budaya positif yang kita sudah terapkan di SMP 12 Bapak Ibu. Untuk melihat kembali, yang pertama itu Bapak Ibu, budaya yang diterapkan di SMP 12 salah satunya terapkan 5S. Yang disampaikan oleh Prakasa Perubahan CGP rekan saya ini Pak Eto, dia visinya itu tentang 5S dan kita sudah terapkan Bapak Ibu kepada anak didik kita. Senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Kita hadir di sekolah karena jam 7 masuk ini Bapak Ibu, berarti 6.30 sudah kita standby, yaitu di pintu masuk. Kita menyapa mereka, menunggu kehadiran mereka dengan sukacita Bapak Ibu untuk memulai aktivitas belajar di sekolah. Kemudian tidak hanya untuk murid Bapak Ibu, kita lihat ada Ibu Herlita sama Pak Tes, kemudian Ibu Eva di sini sudah terapkan senyum, salam, sapa. Tujuannya Bapak itu menjaga keharmonisan, memulai dengan aktivitas dengan senyuman. Kemudian budaya positif yang kita sudah jalankan Bapak Ibu, sebelum masuk kelas kita mengajak murid itu berada di lapangan dengan tujuannya adalah mengajak mereka untuk berdoa sebelum kegiatan yang ada di kelas Bapak Ibu. Seperti itu saya sudah menuntun mereka, mengajak mereka baris dengan tertib untuk memulai aktivitas dengan doa, dengan ucap syukur kepada Tuhan. Kemudian budaya positif berikut Bapak Ibu, di SMP 12 kan sudah ada terapkan literasi ya Bapak Ibu. Sebelum pembelajaran dimulai pasti 10 menit pembelajaran harus adakan literasi. Berikut sama seperti di atas tadi itu potret sekilas tentang 5S. Baik Bapak Ibu, ini konsep inti budaya positif Bapak Ibu. Kita lihat sama-sama di PowerPoint ini. Yang pertama, konsep dari budaya positif ada 8. Salah satunya disiplin positif, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi perilaku manusia, 5 kontrol sosial,
hukuman dan penghargaan, dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita satu persatu untuk menjelaskan dari inti budaya positif. Pertama itu disiplin positif. Kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Tadi kita berbicara tentang budaya positif, salah satunya itu disiplin positif. Kira-kira apa yang Bapak Ibu bayangkan tentang disiplin ini? Mungkin bisa dijawab Bapak Ibu. Mungkin bisa dijawab. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Atau apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Oke. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu Ibu. Tes. Baik, terima kasih. Ketika mendengar tadi kata disiplin ini, apa yang terbayang di dalam benak Bapak Ibu? Ini saya pribadi ya. Yang pertama itu kita harus taat dulu dengan aturan yang ada. Itu yang harus perlu kita bayangkan dulu. Untuk budaya yang harus perlu kita terapkan. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Liul untuk menjawabnya, bahwa dia bayangkan bahwa disiplin positif itu salah satu berkaitan dengan aturan ya Kakak. Ya, oke, baik. Terima kasih. Baik, ini Bapak Ibu, disiplin positif ini berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar Bapak Ibu. Disiplin artinya belajar. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan perlu tidak digunakan sama sekali Bapak Ibu. Hukuman itu tidak dibenarkan. Ya Bapak Ibu, mulai sekarang mungkin kalau selama ini kita sering sekali menghukum murid kita, mulai sekarang mulai pelan-pelan ya Bapak Ibu ya, karena memang kita sebagai manusia memang secara perlahan-lahan untuk mengontrol diri kita, untuk memposisikan diri kita terhadap murid itu apakah sebagai penghukum atau teman dan lain sebagainya. Bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Itu Bapak Ibu. Kalau anak-anak memiliki motivasi internal dari dalam dirinya, berarti itu anak akan melakukan suatu tindakan sesuai dengan nilai-nilai universal. Universal berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Oke. Disiplin positif, bentuk disiplin mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian Bapak Ibu, murid juga dapat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian atau hukuman. Segala sesuatu, baik murid ataupun kita Bapak Ibu menjalankan suatu kegiatan, jangan paksa, jangan tunggu pujian dari atasan atau apa. Kita menjalankan segala sesuatu tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Baik Bapak Ibu, sekilas ini disiplin positif di sekolah. Contohnya memakai seragam sesuai ketentuan, menaati peraturan sekolah, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, membersihkan ruang, bersikap sopan, dan tidak gaduh guru saat menjelaskan materi di kelas. Ya. Baik, ini salah satu contoh juga disiplin, misalnya membersihkan ruangan, Bapak Ibu bisa dilihat di situ. Kemudian saling bekerja sama, ada kolaborasi di situ. Saya ada beberapa teman, Ibu Herlisa di situ mengajak komunitas inti OSIS, kami melakukan untuk bagaimana kolaborasi untuk mencapai sesuatu apa yang kita maksudkan.
Baik Bapak Ibu, ini sekilas nilai-nilai kebajikan. Mungkin kita sudah tahu bersama nilai-nilai kebajikan seperti apa. Profil pelajar Pancasila Bapak Ibu, disiplin, apa, kreatif, bertanggung jawab. Iya, oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu, contoh nilai-nilai kebajikan. Nah, profil pelajar Pancasila, kemudian toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati, keinginan, dan kreativitas. Oke, ini juga contoh secara terperinci nilai kebajikan. Keterus-terangan, kebersihan, komitmen. Iya, salah satunya Bapak Ibu, saya menarik sekali dengan nilai-nilai kebajikan komitmen. Misalnya kesepakatan yang kita buat ini, kesepakatan diskusi. Kita harus komitmen dengan apa yang kita sepakat. Kita sudah musyawarah bersama bahwa hari ini diskusinya itu harus menghargai ya satu sama lain. Ketika rekan atau teman kita berpendapat, ya luar biasa sekali, itu harus ada berpegang teguh tentang nilai-nilai kebajikan, tentang komitmen. Ya. Baik, berikut Bapak Ibu teori motivasi perilaku manusia. Ini juga Bapak Ibu menarik sekali, ada pertanyaan pemandu untuk kita. Kira-kira sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan? Motivasi apa Bapak Ibu? Setelah Bapak Ibu hadir di kelas tepat waktu, motivasi apa yang muncul dalam diri Bapak Ibu? Apakah eksternal ataupun internal? Mungkin bisa dijawab Bapak Ibu? Oke. Baik, terima kasih Ibu. Jadi kalau saya mungkin internal. Jadi saya ini punya perasaan kalau misalnya, misalnya saya bawa 5 kelas. Misalnya satu kelasnya materinya itu saya sudah capai PP1. Nah, kan ada beberapa hal, misalnya kelas sebelahnya belum capai, saya punya beban. Jadi itu mungkin faktor internalnya, sedangkan eksternalnya mungkin aturan. Apalagi sekarang kita punya capai target untuk mendapatkan kemarin itu untuk mencapai target penilaian 1 semester, pasti itu eksternalnya. Kalau internal saya punya beban tersendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Yoya. Yang dimiliki oleh Ibu Yoya berkaitan dengan motivasi perilakunya yang sudah dia jalankan, bahwa dia memiliki motivasi secara internal. Ya, memang gitu Bapak Ibu. Ya, kalau memiliki motivasi perilaku manusia secara internal, berarti dia ini menghargai dirinya sendiri Bapak Ibu. Kemudian teladan bagi muridnya. Jangan tunggu dihargai, kemudian memberi penghargaan oleh atasan atau apa. Harus ada dari diri kita sendiri. Menghargai diri lah Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu mengajak kita semua juga bagaimana teori motivasi perilaku manusia, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sedangkan motivasi internal itu menghargai diri sendiri. Kemudian saya akan menjadi orang apabila saya melakukannya. Harus punya motivasi internal sebagai panutan untuk murid kita. Ya, baik Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk selesaikan bersama berkaitan tindakan hukum. Kita tentukan ini Bapak Ibu, apakah hukuman atau konsekuensi. Ya, Bapak Ibu, kira-kira tindakan guru yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Baik Bapak Ibu, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Iya.
hukuman ini. Oh iya, hukuman. Menurut Pak Veron itu adalah hukuman. Setuju Bapak Ibu? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Kalau saya menjawab konsekuensi, karena alasannya dia terlambat datang ke sekolah dan yang disuruh oleh guru adalah masih ada hubungannya. Saya tidak akan terlambat lagi menulis, jadi masih ada hubungannya. Jadi itu konsekuensi menurut saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Menurut Ibu Herlita itu konsekuensi. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Iya, baik Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi ini segala sesuatu tindakan yang relevan apa yang sudah dibuat. Misalnya, saya ambil contoh Bapak Ibu. Misalnya yang kedua ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Dia kenyataannya murid ini Bapak Ibu terlambat datang sekolah, tapi kok gurunya suruh untuk mengelilingi lapangan. Kan tidak connect Bapak Ibu. Masa muridnya itu terlambat tapi suruh untuk mengelilingi lapangan bola kaki. Itu kan konsekuensi. Oke, hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi karena membersihkan coretan yang dibuat meja itu. Murid kan sudah mencoret meja, kemudian gurunya untuk membersihkan kembali apa yang dia murid itu lakukan. Oke. Baik, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman? Benar? Murid diminta untuk push up 5 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman? Bagaimana Bapak Pimpinan? Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Karena masa anak tidak memakai masker tapi dia suruh push up. Baik, berikut Bapak Ibu keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas mungkin selama ini Bapak Ibu merasa bingung apa perbedaan keyakinan kelas sama kesepakatan kelas. Ya, kalau keyakinan Bapak Ibu, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Ya, contoh berbagai pengalaman Bapak Ibu, kami Lokakarya 2 kalau tidak salah, kami membuat langkah-langkah bagaimana membuat keyakinan kelas. Mungkin bisa dipaparkan oleh rekan kita Ibu Herlita, bagaimana proses keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berkaitan dengan nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan yang berlaku. Dari kesepakatan kelasnya itu mungkin dibuat dalam bentuk kalimat negatif, tapi kalau keyakinan kelas ini ke hal-hal yang positif, dimulai dengan kalimat positif. Contoh Bapak Ibu, misalnya kesepakatan kelas itu tidak boleh ribut. Terus kira-kira kalau keyakinan kelas mungkin ada yang bisa membuatnya dalam keyakinannya kelas. Tidak boleh ribut di kelas. Iya, harapannya tenang atau seluruh warga kelas menjaga ketertiban. Iya, itu. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk lebih jelas nanti dipaparkan oleh rekan saya Bu Herlita langkah atau proses membuat keyakinan kelas. Ya, ini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif berupa pertanyaan universal, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Semua warga kelas lewat kegiatan curah pendapat seperti yang kita sudah lakukan di sini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, peraturan dan nilai kebajikan yang dituju. Misalnya peraturan kembalikan barang ke tempatnya. Ya, nilai kebajikan yang dituju yaitu
tanggung jawab, ya. Kalau kita meminjam barang milik orang lain kan kita harus mengembalikan, tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, yaitu nilai kebajikannya itu menghormati, ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti nilai kebajikannya itu menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, pasti nilai kebajikannya itu adalah keselamatan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, nilai kebajikan yang ditujukan adalah menjaga kesehatan kita dan keselamatan. Yang terakhir itu bergantian atau menunggu giliran, antri, Bapak Ibu. Itu peraturan, antri. Berarti nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain dan menunjukkan kesabaran, ya Bapak Ibu. Ya, berikut Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Pasti Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Semua manusia memiliki kebutuhan dasar. Contoh bertahap. Contoh Bapak Ibu, salah satunya cinta dan kasih sayang. Tapi yang pertama memang kebutuhan dasar manusia ini bertahan hidup. Kita sebagai manusia untuk mempertahankan hidup yaitu makan, punya rumah, berpakaian dan lain-lain. Ya. Kemudian cinta dan kasih sayang. Ibaratkan Bapak Ibu kalau kita tidak ada rasa kasih sayang, cinta berarti hambar hidup ini Bapak Ibu. Bisa ibaratkan sayur tanpa garam. Setuju Bapak Ibu? Oke. Ya, seperti itulah manusia Bapak Ibu. Istilah sayur dengan garam tak terpisahkan itu. Iya, oke. Itu berikut Bapak Ibu kebebasan. Saya ambil contoh ini tentang kebebasan Bapak Ibu berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin kan kami rukul ini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Penting sekali itu memberi ruang kebebasan kepada anak kita tentang bagaimana strategi yang disiapkan oleh guru melalui produk. Misalnya Bapak Ibu, kita memberi pekerjaan terhadap murid kita, kemudian hasilnya itu mereka sendiri yang menentukan. Misalnya diperintah PR ya, kamu buat lukisan membuat kalimat positif dalam bentuk apa? Kalau mereka pingin dalam bentuk YouTube, mind map dan lain sebagainya, terserah mereka Bapak Ibu, sesuai minat dan bakat mereka. Nah, itu pemahaman saya tentang kebebasan. Ada banyak hal kebebasan Bapak Ibu. Kemudian ada penguasaan, kemudian ya itu dari cinta kasih, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya, seperti ini Bapak Ibu saya sudah jelaskan, tidak mungkin saya lebih jelas lagi. Ini secara detail kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan, ada tanda love itu cinta dan kasih sayang, love and belonging. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kekuasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Ya. Ya, mungkin ada pertanyaan untuk menyimpulkan tentang kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Apa yang terjadi apabila salah satu atau beberapa kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika anak didik kita tidak memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, mungkin ada yang bisa jawab. Apa yang terjadi ketika anak didik kita ini tidak memenuhi kebutuhan dasar? Oke. Baik, terima kasih Ibu. Tadi ada beberapa kebutuhan dasar itu. Yang pertama itu bertahan hidup. Jadi kebanyakan anak-anak kita tidak makan pagi, mungkin itu salah satunya. Jadi ngantuk, kurang konsentrasi. Kemudian kasih sayang. Anak-anak didik kita kebanyakannya orang tuanya merantau. Jadi dari beberapa survei yang kita lakukan, dari sekian banyak anak-anak itu yang hiperaktifnya itu orang tuanya pergi merantau, bapak mamanya. Jadi mereka tinggal dengan nenek. Jadi sepertinya kurang kasih sayang. Terima kasih.
terima kasih kepada Ibu Yoya, luar biasa sekali. Ya, begitu sudah Kakak Ibu, memang kita sebagai pendidik ini harus memantau anak. Apakah anak ini hal apa yang dia butuhkan? Apakah kasih sayang? Iya. Seperti itu apa yang disampaikan oleh Ibu Yoya, benar sekali. Misalnya dia kok datang sekolah itu tidak gairah, ngantuk, mungkin karena dari rumahnya tidak dibekali dengan makanan yang bergizi. Salah satunya itu untuk bertahan hidup. Terima kasih Kakak Yoya. Itu terakhir Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol. Kita harus sebagai pendidik harus memiliki 5 posisi kontrol seperti penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu, untuk itu mari kita simak video ini secara singkat. Baik, karena secara teknis Bapak Ibu, di sini mengajar kepada kita semua untuk merefleksi kira-kira posisi kontrol apa yang Ibu lakukan atau kita terapkan kepada anak-anak. Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, ataukah manajer Bapak Ibu. Mungkin secara teknis tidak bisa mendengar ini untuk merefleksi kita semua. Apakah kita selama ini sebagai penghukum? Menurut saya Bapak Ibu, penghukum ini baik secara fisik maupun verbal itu kita tidak boleh melakukan. Karena dasarnya tadi itu anak membutuhkan 5 kebutuhan dasar manusia. Misalnya salah satu contoh, anak ini tidak memakai sepatu. Langsung kita sebagai guru ini melabrak dengan secara penghukum itu fisik atau mengeluarkan kata-kata yang kasar. Itu salah satu contohnya. Seperti diajak, dibimbing, ditanya mengapa dia tidak memakai sepatu. Jangan langsung melabrak begitu Bapak Ibu. Itu berkaitan dengan posisi kontrol. Mungkin Bapak Ibu selama ini saya mengajak untuk bisa berbagi yang selama ini Bapak Ibu lakukan terhadap murid kita. Posisikan diri sebagai pemantau kah, manajer kah? Bisa berbagi Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Kalau dari saya pribadi, selama ini, di waktu yang telah lewat, saya memposisikan diri lebih sebagai seorang teman untuk peserta didik. Tujuan utamanya karena dengan basic saya sebagai seorang guru bimbingan dan konseling, saya harus benar-benar hadir di dalam keresahan ataupun permasalahan-permasalahan yang dialami oleh peserta didik itu sebagai seorang teman. Agar apa? Agar segala unek-unek ataupun isi hati dari peserta didik yang mengalami permasalahan dalam dalam fase perkembangannya itu bisa dikeluarkan semua. Jadi pemikiran saya, kalau saya hadir sebagai seorang guru yang akan memberi solusi untuk masalahnya dia, mungkin suasana atau situasinya dia lebih gugup karena terkesan dikontrol atau akan disetir. Sedangkan kalau hadir sebagai teman, kita benar-benar hadir untuk melengkapi. Kita benar-benar hadir untuk melengkapi, kemudian membantu peserta didik dalam mengaktualisasikan atau memaksimalkan setiap fase perkembangan yang dialami oleh anak didik yang bersangkutan. Jadi pada intinya selama waktu yang telah lewat, saya sebagai guru BK hadir untuk anak-anak didik
lebih terkesan sebagai seorang teman. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Engel. Pak Engel merefleksi dan berbagi kepada kita, memposisikan dia terhadap murid selama ini lebih kepada teman, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sendiri, nah, baik Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, kita harus memiliki atau memposisikan diri itu sebagai manajer yang tepat, Bapak Ibu. Mengapa Bapak Ibu? Kenapa bukan sebagai teman atau pembuat merasa bersalah atau pemantau? Mengapa kita harus manajer? Pertama Bapak Ibu, manajer ini salah satu contoh kolaborasi antara siswa dan guru untuk sama-sama membantu untuk mencari solusi kira-kira apa masalah yang sedang dihadapi. Itu tadi memang teman Bapak Ibu baik juga, tapi terkadang nantinya kalau kita merasa sibuk tidak memperhatikan dia, nanti kan dia terasa kurang, hari ini payah lain sekali, kemarin sepertinya riang dengan saya, nanti juga merasa murid itu merasa terganggu. Saya mengajak Bapak Ibu di SMP 12 untuk memposisikan diri kepada murid kita sebagai manajer. Setuju ya Bapak Ibu? Iya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Itu tadi 5 posisi kontrol. Contoh tugas pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, itu membuat pembuat merasa bersalah. Nanti dia Bapak Ibu merendah diri nantinya. Kamu tidak pernah melakukannya, itu penghukum. Misalnya, tunggu kalian. Nanti kalau tidak kerja tugas, tidak naik kelas, itu hukum, membuat dendam Bapak Ibu. Contoh sederhana, saya sudah umur kurang lebih mau 36 ini Bapak Ibu, saya masih menulis di diary ini pengalaman saya di SMP, semacam ada rasa dendam sampai sekarang, karena memang itu terkesannya itu sangat luar biasa menurut saya. Tapi puji Tuhan, saya mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 10 di Manggarai, secara khusus SMP 12 Tarbeste. Saya berusaha dari sekarang untuk memposisikan diri saya sebagai manajer. Itu Bapak Ibu. Pertanyaan sudah tadi ini. Ya, yang terakhir Bapak Ibu, untuk menangani segala kasus atau tindakan atau masalah yang dihadapi oleh anak didik kita, inilah solusinya Bapak Ibu. Penasaran kan? Segitiga restitusi dalam bentuk segitiga ini, mulai menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Tujuannya Bapak Ibu segitiga restitusi ini yaitu sama-sama mencari solusi apa masalah yang dihadapi oleh anak didik kita. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya karena memang sudah waktu menunggu lama. Terima kasih banyak untuk kita. Tapi sebelum menutupi kegiatan ini Bapak Ibu, saya mengajak untuk Bapak Ibu untuk menyimpulkan hasil diskusi kita. Hal apa yang menarik atau kira-kira apa yang kesan dari diskusi kita Bapak Ibu? Ya, mungkin dari Bapak pimpinan. Baik, terima kasih Ibu Edi sudah kesempatan diberikan. Terkait kesimpulan kegiatan hari ini yang di komandannya Mbak Ibu CGV. Nah, kita bicara soal budaya positif. Tadi sudah kita pahami bersama budaya itu adalah tindakan yang dibiasakan. Jadi budaya positif berarti tindakan positif yang dibiasakan. Tentu kebiasaan-kebiasaan itu siapa doanya untuk memberikan manfaat atau berdampak pada siswa. Jadi budaya positif, kebiasaan-kebiasaan atau tindakan-tindakan atau program kita yang maksudnya positif yang bermuara pada atau harus berdampak pada siswa. Kemudian terkait penanganan terhadap setiap persoalan atau permasalahan yang dihadapi oleh para peserta didik kita,
ada banyak pengalaman selama ini yang kita laksanakan yang tentu ada yang sesuai dengan realnya, ada yang kadang di luar. Namun melalui kegiatan hari ini kita dipahami bahwa ada satu teknik, yaitu yang terakhir tadi segitiga restitusi, untuk bisa bagaimana menghadapi para peserta didik yang bermasalah, terutama bagaimana agar lagi-lagi tadi agar para siswa itu merasa betah dan nyaman ketika berada di sekolah, termasuk ketika mereka melakukan pelanggaran terhadap setiap peraturan yang ada. Bagaimana kita menanganinya, ya tentu ada teknik khusus, jadi tidak sembarangan. Jangan sampai penyelesaian yang kita lakukan itu justru memberi dampak yang negatif pada anak, misalnya membuat batinnya terluka, merasa dirinya bersalah, kemudian minder apa segala macam. Tapi bagaimana setiap persoalan itu atau setiap anak yang memiliki persoalan itu kita hadapi dengan cara menerapkan segitiga restitusi itu, terutama dalam bagaimana prosesnya tadi. Pertama itu memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang lain-lain itu menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinannya. Jadi tidak sembarang, tidak sekedar menyelesaikan persoalan dengan cara-cara yang boleh diistilahkan amburadul, tapi ada teknik khusus yang mesti kita pahami untuk kita terapkan pada anak-anak yang memang memiliki persoalan gitu. Jadi mungkin itu kesimpulan dari saya. Terima kasih. Kalau mungkin ada yang kurang dan lebih, saya mohon maaf. Mungkin bisa dilengkapi juga. Terima kasih banyak Bapak Pimpinan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Pimpinan yang untuk menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Baik, yang terakhir, mungkin Bapak Ibu, hal apa yang menarik dari diskusi kita hari ini? Mungkin bisa dijawab. Baik. Dari saya pribadi, yang paling menarik hari ini saya mendapat beberapa pemahaman dan ilmu baru, seperti pernyataan-pernyataan atau kalimat yang selama ini baik situasional maupun terencana yang sering saya keluarkan untuk saya pribadi berpikir bahwa itu hukuman ringan. Ternyata itu ada pengkategoriannya juga, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi kalimat-kalimat misalnya yang kamu lakukan ini bisa merugikan orang lain. Saya pikir ini sudah halus hukumannya. Padahal ini masuk dalam pengkategorian kita menghukum siswa, itu masuk dalam kategori hukuman masih. Ya, saya pikir dengan lisan tanpa menyentuh fisik itu sedikit ringan. Padahal tidak, tetap sama saja kategorinya hukuman. Nah, ini menarik menurut saya. Mungkin ini yang kedepannya nanti perlu dirubah dari saya secara pribadi, dan harapannya juga berlaku untuk kita semua. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua, Bapak Ibu, luar biasa sekali. Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kita semua yang sudah duduk, mendengar, berbagi dengan semangatnya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa kita transferkan dan implementasikan kepada murid didik kita, agar murid kita ini benar-benar memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Itu saya pesan kepada kita semua bahwa Bapak Ibu, kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer, ya Bapak Ibu ya. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, mari kita beri tepuk tangan lagi kepada Ibu Edith yang sudah memaparkan materi tentang budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, pada saat ini kita sudah selesai, sudah masuk dalam kegiatan akhir. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir di sini, mau belajar bersama-sama dengan kami, terlebih khusus Ibu Edith. Dan mari kita bersama-sama melanjutkan apa yang sudah kita dapat ke orang lain, terutama murid-murid kita. Baik Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan dari kami. Dan terakhir kita tutup dengan doa, mohon kesediaan lagi Pak Engel untuk memimpin.
Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bapak Pembina yang terhormat, teman-teman, mari kita menutup segala kegiatan kita dengan doa. Berdoa mulai dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih penyertaan-Mu sepanjang waktu yang telah lewat. Teristimewa ya Bapa, dari awal kegiatan kami hingga saat ini sudah berakhir dengan keadaan dan situasi yang aman dan lancar. Sudah kiranya Bapa, apapun yang hari ini sudah kami dapat berguna bagi masa kami yang akan datang, lebih khusus bagi masa depan kami. Berkatilah juga ya Bapa kami semua yang hadir di tempat ini. Semoga kami mampu menjalankan tugas yang Kau embankan sebagai seorang pendidik yang berguna bagi peserta didik kami saat ini. Namamu yang kudus ya Bapa, kami puji hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Sukses dan semangat selalu. Selalu ya,